Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-42 yang tadi khatib bacakan, ada dua larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang lanjutan ayat ini juga merupakan sebuah perintah, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, ayat ke-43-nya. Tetapi di ayat ke-42-nya ada dua larangan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Janganlah kamu campur adukan yang benar dengan yang batil. Itu larangan pertama. Jangan kamu campur adukan sesuatu yang sudah jelas benar dengan sesuatu yang sudah jelas batil, kemudian kamu campur adukan menjadi sebuah ramuan yang kebatilan dan kebenarannya membuat orang bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, wataktumul haq, dan jangan kamu sembunyikan sesuatu yang sudah jelas-jelas benar sehingga orang tidak tahu kebenarannya kan tidak kamu ungkap, sehingga orang jadi bingung kebenarannya karena kamu sembunyikan. Menariknya ujung ayat ini mengatakan wa antum ta'lamun, dan kamu tahu, kamu sadar by design, dengan nawaitu, dengan sengaja ketika mencampur adukan yang hak dengan yang batil tadi, dengan sengaja ketika menyembunyikan yang benar tadi. Kondisi orang-orang yang Allah beri peringatan wa antum ta'lamun, kata Allah, kamu tahu itu. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, kita coba bahas ayat ini dalam konteks kehidupan kita sehari-hari secara detail. Yang pertama, Allah menyuruh kita untuk tidak mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Karena memang yang hak dengan yang batil sesuatu yang tidak mungkin bisa dicampur, sesuatu yang tidak mungkin menjadi kohesi dia, sesuatu yang tidak mungkin untuk digabungkan. Allah mengatakan wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil kalau sudah yang benar datang itu akan hancur, tidak bisa berdampingan. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW juga mengatakan kepada kita, innal halalu bayyin wa innal haramu bayyin wa bainahuma umur mustasyabihat, kata Rasulullah SAW. Atau kama qala Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nu'aim bin Bashir. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas, dan di antara keduanya ada urusan yang termasuk dalam kategori urusan mutasyabihat, urusan syubhat, dan kita diminta untuk menjauhi itu. Persoalannya muncul ketika kemudian hal-hal yang sudah jelas, hal-hal yang sudah baku kemudian ditarik ke ranah-ranah syubhat, dicampur sedemikian rupa sehingga membuat orang menjadi bingung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ada baiknya kita menoleh sedikit ke belakang dalam peristiwa 1 bulan yang lalu lebih kurang, ketika dunia maya digemparkan, dihebohkan dengan adanya seorang yang mencoba berpromosi, tetapi kemudian dia buat suatu masakan yang non halal, kemudian dia klaim sebagai masakan Padang. Kemudian ramailah di media massa, di media sosial, dan orang pada komplain. Kenapa orang komplain? Apa urusannya dengan orang masak-masak sendiri, dikasih nama sendiri, dijual sendiri? Apa urusannya? Persoalannya adalah dia menabrak tatanan yang sudah eksis, sudah baku, yaitu rendang identik dengan orang Minang, dan orang Minang identik dengan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Itu yang jadi persoalan gitu. Jadi tidak perlu mencari logo halal bagi masakan Padang. Kenapa? Sudah pasti halal gitu. Dan itu sudah fix, sudah settle. Ini yang coba diganggu dengan cara membingungkan orang bahwa ada versi masakan Padang yang tidak halal. Khatib setuju dengan pendapat Bapak Gamawan Fauzi, mantan Gubernur Sumatera Barat,
yang dia mengatakan silahkan buat masakan yang tidak halal dengan rasa yang seperti rendang, bahkan mungkin lebih rendang daripada masakan rendang sendiri, silahkan. Tapi jangan katakan itu masakan Padang gitu. Jangan klaim itu rendang. Silahkan kasih nama apanya, terserah. Tapi jangan klaim itu rendang, jangan klaim itu masakan Padang. Karena sekali diklaim rendang, sekali diklaim masakan Padang, sudah pasti halal. Konteks mencampur adukan bahwa ada rendang versi non halal ini yang membingungkan umat nantinya. Dan ini yang berpretensi merusak konteks bahwa ternyata tidak semua yang dari negara, dari negeri yang katanya adat bersandi syarat bersandi kidul, tidak semuanya ternyata produknya halal semua. Ini yang rusak nantinya. Beberapa minggu yang lalu juga kembali dihebohkan dunia maya ketika sebuah perusahaan dia membuat promo lagi, menggratiskan minuman beralkohol bagi orang yang bernama Muhammad, Ahmad, atau Maria. 2 atau 3 nama yang sangat sakral di kalangan umat Islam dan di kalangan umat Nasrani. Ini kan mencoba mengutak-ngutik sesuatu yang sudah jelas hukumnya, sesuatu yang sudah jelas identitasnya, coba diganggu sehingga menjadi kabur. Ini yang khotib maksudkan dengan wala talbisul haqqa bil batil dalam konteks kehidupan kita sekarang. Beberapa tahun yang lalu juga dihebohkan kita dengan salam Nusantara. Rame salam Nusantara. Saya mengatakan saya setuju saja salam Nusantara. Kemana-mana kita pakai salam Nusantara, sebagaimana kita mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam olahraga, silahkan saja. Tapi jangan katakan bahwa itu merupakan salam pengganti yang lebih Nusantara ketimbang Assalamualaikum. Coupling-couplingnya sudah jelas. Silahkan saja buat salam Nusantara. Untuk pemersatu kah alasannya atau untuk apa, silahkan. Tapi jangan katakan bahwa itu lebih nasionalis, lebih Islamis nasionalis ketimbang Assalamualaikum. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak pernah tergantikan sampai kapanpun. Jadi intinya jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang justru membuat orang menjadi bingung. Bukankah salah satu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta 2 hal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, berikan kejelasan yang benar itu benar. 1. Yang kedua, beri kami kemampuan untuk mengikutinya. 2 yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar begitu juga, yang batil juga demikian. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Dan berilah penjelasan ya Allah, berilah kejelasan kepada kami bahwa yang batil itu tampak batil bagi kami dan beri kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Karena boleh jadi ada orang yang tahu itu batil tapi nggak diberi kemampuan untuk menghindarinya. Boleh jadi ada orang yang tahu itu benar tapi tidak diberikan kemampuan untuk mengikutinya. Diacuhkan saja kebenaran itu. Diacuhkan saja panggilan azan, diacuhkan saja jalan-jalan kebaikan dan lain sebagainya. Maka sungguh pertanyaan-pertanyaan nyeleneh yang ketika ada pertanyaan Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita mencuri kemudian uang hasil curian kita gunakan untuk pembangunan masjid? Bagaimana kalau uang hasil berjudi kita gunakan untuk membangun pesantren? Pertanyaan-pertanyaan tidak bermutu. Yang konteksnya justru mencampur adukan antara hak dengan batil. Ini yang pertama. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Biarkan saja dia berjalan sebagaimana adanya. Kalau ketemu dengan yang batil, hindarkan. Ketemu yang hak, ikuti. Dan sebarkan kepada umat sehingga umat tahu. Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Allah mengatakan kepada kita watak tumul hak, dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu. Sampaikan saja yang apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, apa yang terdapat dalam Al-Quran. Bahwa kita belum mampu mengerjakannya itu lain soal. Tapi jangan kemudian mengatakan tidak ada dalam Islam yang seperti itu. Buat yang wanita mungkin tidak mampu atau belum mampu dia memakai jilbab, silakan saja.
Tapi jangan mengatakan bahwa jilbab tidak wajib dalam Islam. Belum mampu kita meninggalkan sistem riba 100%, silahkan saja. Tapi jangan kemudian mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada riba dilarang. Karena semua sudah jelas. Tidak suka dengan poligami, silahkan saja. Tapi jangan mengatakan bahwa poligami itu tidak ada dalam Islam. Ada ayatnya, ada hadisnya. Mengatakan sesuatu tidak ada padahal ada, itu namanya menyembunyikan. Dan ini yang dilarang dalam Islam. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Oleh karenanya Allah mengatakan di dalam ayat ini, di ujung ayat itu, wa antum ta'lamun, kamu tahu sebenarnya. Jadi orang-orang yang bisa melakukan rekayasa seperti itu orang-orang yang kadang-kadang punya pengetahuan yang cukup, orang yang kadang paham tentang agama. Tapi kadang-kadang kepahamannya justru digunakan untuk menyesatkan atau untuk membingungkan umat. Di satu sisi Allah mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Tapi di sisi lain ketika ilmu disalahgunakan, dia juga bisa digunakan untuk menyesatkan umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya kalau kita mau, kan sebenarnya bisa saja ketika kemudian harta yang kita simpan selama hampir setahun, persis pada saat menjelang setahun kita habiskan, kita konsumsi sedemikian rupa sehingga persis pada saat 1 tahun harta kita tidak sampai senisab, sehingga tidak wajib kita menjadi zakat, menjadi wajib zakat, tidak wajib kita berzakat. Kalau kita mau kan bisa saja seperti itu, karena hukum zakat mengatakan harta yang kita zakatkan harus ada waktu pas senisabnya. Sekarang kita belanjakan dia menjelang senisab itu berakhir, pada saat pas jatuh tempo senisab tidak cukup lagi senisab, kurang hanya beberapa ratus ribu saja. Bisa saja kita melakukan seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah apa perlunya dan apa untungnya, apa gunanya kita melakukan hal sesuatu yang seperti itu di depan zat yang maha melihat isi hati kita. Inilah yang perlu kita renungkan bersama hadirin hamba Allah yang berbahagia, untuk bagaimana kita berhati-hati dan waspada. Apalagi kemudian untuk kita yang terlanjur dipandang sebagai tokoh oleh masyarakat, terlanjur dicontoh oleh masyarakat, terlanjur masyarakat kita memandang sebagai orang yang terpandang. Tingkah laku kita, perbuatan kita, dan perkataan kita kadang-kadang banyak dijadikan rujukan oleh masyarakat. Hati-hati dengan sikap-sikap kita, hati-hati dengan perlakuan-perlakuan kita. Jangan bingungkan umat dengan sikap-sikap kita. Kalau kita tidak mampu berkomentar yang baik atau yang tidak membingungkan umat, mencerahkan umat, lebih baik kita diam saja. Itu lebih baik. Karena larangan Allah jelas, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Mudah-mudahan renungan singkat ini bisa menjadi perhatian bagi kita bersama, khususnya pada diri khatib pribadi dan pada jamaah sekalian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebagai bagian yang kedua dari khutbah singkat ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa benar Idul Adha sudah lewat. Bahwa benar hari tasyrik sudah lewat. Tidak ada lagi takbir, tahmid dan tahlil yang kita lakukan selepas salat wajib. Tetapi satu hal yang jangan kita lupa, bahwa bulan haram belum lewat. Kita masih berada di bulan-bulan haram sampai Muharram nanti. Dan Muharram, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab adalah 4 bulan haram. Dan bulan haram adalah bulan di mana kebajikan Allah lipat gandakan, dan kemaksiatan dan kejahatan juga Allah lipat gandakan balasannya. Mari manfaatkan sebaik-baiknya waktu-waktu kita yang tersisa di bulan haram sampai menjelang Muharram tadi untuk beramal dan beribadah sebaik-baiknya, dan cobalah tahan dan jaga diri kita
untuk tidak menzolimi orang lain, menzolimi diri kita sendiri, dan menzolimi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan, dengan tangan, dan dengan perbuatan kita. Semoga kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya keutamaan-keutamaan hari-hari dan bulan-bulan haram ini, sehingga kita bisa keluar dari bulan haram ini mendapatkan suatu keuntungan yang besar, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.